Halo semuanya, kembali lagi di channel Kuroko Anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan review anime The Misfit of Demon King Academy bagian ketiga. Jika kalian belum menonton bagian keduanya, kalian bisa cek link di atas. Oke, kita langsung saja ke animenya. Anos akhirnya mengikuti turnamen pedang iblis yang sebelumnya ia tidak akan ikut berpartisipasi. Karena setelah melihat orang tua dan teman-temannya yang telah mendukungnya, Anos akhirnya memutuskan untuk ikut. Dalam turnamen pedang iblis, yang menjadi lawan Anos di babak pertama adalah Kurt Ludowell yang merupakan kakak dari guru Emilia yang mengajar Anos di kelas. Selain itu, Kurt Ludowell juga merupakan juara bertahan dalam turnamen pedang iblis. Walau begitu, Kurt Ludowell tidak bisa menandingi kemampuan Anos. Anos sangat mudah mengalahkannya setelah melancarkan serangan beruntun ke arah Kurt. Guru Emilia yang melihat kekalahan kakaknya merasa sangat kesal kepada Anos. Setelah itu, Anos dan Misha bertemu dengan Lei. Sifat Lei tiba-tiba berubah dan seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Ia juga berkata kepada Anos dan Misha untuk tidak lagi berteman dengannya. Anos yang menyikapi hal itu mulai mengetahui kalau sebenarnya Lei telah dimanfaatkan oleh orang lain dan ibunya juga telah dijadikan sandera. 俺に直接助けを求めるのは人質の可能性もある。入院中の母親とかな。 Ibunya Anos dan teman-temannya kemudian meminta Anos untuk membawakan pedangnya. Anos yang sebelumnya menolak, akhirnya memberikan pedangnya untuk dibawa oleh mereka. Anos dan Misha kemudian pergi untuk melihat ibunya Lei yang terbaring di rumah sakit. Ia rupanya telah terkena penyakit spirit. Meskipun Anos tidak bisa menyembuhkannya, Misha yang dirinya merupakan setengah spirit, akhirnya mencoba untuk menyembuhkan ibunya Lei, yang dibantu dihubungkan oleh Anos. Anos tiba-tiba merasakan sesuatu. Ibu dan teman-temannya Anos yang sedang membawa pedangnya menuju rumah. Di jalan, mereka bertemu dengan guru Emilia. Rupanya, guru Emilia berusaha untuk merebut pedang itu, agar Anos tidak bisa lagi melanjutkan turnamen. Ibu dan teman-temannya Anos berusaha untuk melindungi pedang itu, walaupun mereka terus diserang oleh guru Emilia hingga terluka parah. Anos yang mulai menyadari suatu kejanggalan, akhirnya tiba dan segera menolong ibu dan teman-temannya Anos. Setelah itu, Anos segera membawa guru Emilia ke tempat turnamen dan menusuknya hingga tewas. Anos kemudian membangkitkan kembali guru Emilia, namun dengan tubuh yang berbeda. Dengan begitu, guru Emilia akan kapok dan tidak akan mengganggu Anos dan teman-temannya lagi. Anos dan Lei akhirnya bertemu di babak final. Selain itu, pengawas turnamen memberikan peraturan khusus kepada pertarungan Anos dan Lei dengan memasang gelang yang terus menguras energi sihir. Berbeda dengan gelang milik Lei yang tidak menguras sihir. Meski begitu, pada akhirnya Lei memutuskan kontraknya dan berencana untuk bertarung adil dengan Anos, meski ia akan segera mati. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung dengan sengit. Namun, Anos lebih unggul dari Lei dan bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, Anos dan Lei dibawa ke dimensi lain, dan Anos pun mulai menyadari kalau semua itu adalah perbuatan Melheis. Salah satunya adalah Melheis telah menanamkan pedang iblis kontraktual pada tubuh Lei. Lei yang terbaring akhirnya terbangun dan membuat Melheis terkejut. Akar muasa Lei harusnya sudah hancur dan dia telah mati. Ternyata, Anos yang menusuk Lei saat pertarungan sebelumnya telah menghancurkan pedang sihir kontraktual yang menyegel akar muasa Lei. Melheis kemudian mengancam Anos untuk segera menyerah. Dan Sheila, ibunya Lei, telah dijadikan sandera. Meski begitu, Anos dan Lei telah membulatkan tekad untuk membiarkan ibunya Lei terbunuh. Tetapi kata-kata itu hanya untuk membuat Melheis lengah. Dan Lei pun segera pergi menyelamatkan ibunya dan masuk ke ruang dimensi yang Melheis buat. Lei yang sudah menemukan ibunya kemudian terus diserang oleh Melheis hingga membuat Lei kewalahan. Ibunya Lei yang merupakan iblis setengah spirit akhirnya merubah dirinya menjadi pedang. Dengan pedang itu, Lei pun bisa melukai Melheis. Meski akhirnya ibunya Lei kemudian menghilang. 立派になったわね。愛しているわ、レイ。Serangan Melheis kepada Anos seketika tidak berdampak apapun kepadanya. Anos segera mengakhiri Melheis dengan mengeluarkan pedang iblis Venusaur yang menusuk tepat di bagian kepala Melheis. 言っただろう。無駄だと。
Rupanya, Melhes telah dikendalikan pikirannya oleh serangga yang ada di otaknya. Melhes pun akhirnya kembali tersadar. Avos Dilhevia yang mengaku sebagai Raja Iblis kemudian datang dan menampakkan diri. Namun akhirnya dia pergi kembali. Anos yang melihat Lei bersedih segera membangkitkan ibunya Lei dalam keadaan sehat. Dan Lei pun senang dengan kembalinya ibunya Lei. 母さんよかった。もう会えないかと。 Anos yang memenangkan pertarungan akhirnya diberikan hadiah dan penghormatan oleh Sasha yang ternyata adalah sosok penting dalam turnamen tersebut. Kita kembali lagi ke 2000 tahun yang lalu. Anos datang sendirian ke ibu kota Gairadit untuk menemui pahlawan kanon. Anos membicarakan tentang peperangan antaras yang tidak ada hentinya. Anos telah mengetahui keinginan pahlawan kanon yang sebenarnya, bahwa ia juga ingin menghentikan peperangan tersebut. Tiba-tiba, Jarga datang dan menyerang Anos. Jarga sangat kesal terhadap iblis karena telah membunuh istri dan anak-anaknya. Walaupun begitu, ibunya Anos juga telah dibunuh oleh ras manusia. Anos yang menahan serangan Jarga kemudian memukul perutnya hingga terluka parah. Anos juga meminta Kanon untuk menemui dirinya di Kastel Delsgate jika ia ingin menghentikan peperangan. Saat di akademi, ada guru baru yang bernama Historia. Dia adalah guru yang akan menggantikan Emilia sebagai guru sebelumnya. Historia kemudian mengumumkan tentang kelas antar akademi yang akan diikuti oleh kelasnya Anos. Tepatnya adalah di dunia manusia yang bernama Akademi Pahlawan Azesion. Setelah kelas berakhir, Anos sedikit melatih kemampuan keempat temannya. Karena yang akan menjadi lawan mereka adalah orang-orang yang kuat yang telah mewarisi nama pahlawan. Para murid kemudian ditugaskan untuk pergi ke ibu kota Azesion yaitu Gairadit. Para murid hanya diberi waktu 10 hari untuk sampai ke sana. Bagi siapapun yang terlambat, tidak berhak untuk mengikuti ujian tersebut. Sasha dan yang lainnya mulai membahas tentang rute yang akan mereka lewati. Anos tiba-tiba muncul dan mengatakan, hanya perlu waktu 1 detik saja untuk sampai ke sana. Sesampainya mereka berlima di ibu kota Gairadit, Anos dan Sasha pergi untuk menyelidiki sesuatu. Anos dan Misha kemudian tiba di Akademi Pahlawan Arklaniska. Di sana, mereka bertemu dengan siswi Akademi Pahlawan yang bernama Eleanor Bianca. Anos dan Sasha akhirnya memasuki akademi tersebut dengan dipandu oleh Eleanor. Anos dan Eleanor membicarakan tentang kelas elit pahlawan yang bereinkarnasi. Pahlawan tersebut bernama Jarga Kanon. Pahlawan Kanon memiliki 7 akar muasal yang telah bereinkarnasi kepada keempat orang. Kedua di antaranya pun muncul. Dia bernama Ledriano Kanon dan Laos Kanon. Setelah melihat kedua orang yang bereinkarnasi dari akar muasal pahlawan Kanon, Anos kemudian meragukan hal itu. Anos mengatakan hanya ada 1 akar muasal sejati milik pahlawan Kanon, dan sisanya merupakan asal muasal yang tidak berguna. Laos yang mendengar perkataan itu langsung berlari dan menyerang Anos. Namun serangan Laos mampu Anos hilangkan hanya dengan berkedip saja. Ledriano kemudian meminta Anos untuk mundur. Sebelum Anos dan Misha kembali, Eleanor mengatakan kepada Anos bahwa pahlawan kanon yang Anos kenal 2000 tahun yang lalu telah mati. Ia rupanya telah dibunuh oleh manusia. Meski memiliki akar muasal, pahlawan kanon yang Anos kenal akan berbeda jauh dengan yang dulu. Sekian review bagian ketiga dari anime The Misfits of Demon King Academy. Saya akan lanjutkan bagian keempatnya di video selanjutnya.